Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Farezi Trisnawan dengan NIM 210580771 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang wawasan Nusantara. Baiklah, yang pertama, apa itu wawasan Nusantara? Secara umum, wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. 2. Tujuan wawasan Nusantara. 1. Menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Kedua, menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi. 3. Turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. 3. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia, pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. 3. Wawasan pembangunan, dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial, politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. 4. Ketahanan nasional. Konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Asas wawasan Nusantara. Pertama, asas solidaritas. Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. 2. Asas kejujuran. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan. Wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. 3. Asas kesamaan tujuan. Dengan adanya kesamaan tujuan dan kepentingan mendorong bangsa untuk mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama. 4. Asas keadilan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ikut serta membangun kemajuan bangsa. 5. Asas kerjasama. Kesadaran tentang tujuan dan kepentingan yang sama tentu dapat menumbuhkan kesadaran untuk bekerja sama. 6. Asas kesetiaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan kesetiaan untuk melaksanakan segala keputusan bersama demi kemajuan bangsa dan negara. Implementasi wawasan Nusantara. 1. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan disiplin diri dalam membela tanah air dan meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. 2. Implementasi di bidang politik. Pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. 3. Implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. 4. Implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.